Buat lu yang mungkin sekarang bosen jadi karyawan atau tetap pengen kerja, tapi pengen punya penghasilan tambahan, atau mungkin kalian masih belum kerja dan pengen punya penghasilan untuk pokok dan pengen membangun bisnis atau mulai bisnis dari awal. Kalian pas banget klik video ini dan tonton sampai habis karena gue bakalan share tentang pengalaman gue bagaimana dari awal dulu gue memulai bisnis di bidang clothing dan media, dan semoga kalian nanti setelah nonton video ini dapat kayak pencerahan lah ya, biar kalian mulai bisnisnya itu lebih punya persiapan. Oke, simak sampai habis video ini. Intro dulu. Sebenarnya memulai bisnis itu gampang-gampang susah, tapi juga jangan sepelekan. Mungkin kalau kita bilang gampang, sebenarnya ada poin-poin yang susah juga. Tapi kalau kita bilang susah, sebenarnya kalau udah jalan, itu akan jadi gampang juga. Kalau kalian mau mulai bisnis itu, yang penting jangan buru-buru. Kalian harus sabar, karena banyak faktor-faktor yang harus dipelajari dulu. Dan itu akan meminimal boncos kalau kalian belajar dulu. Takutnya kalau kalian langsung mulai dan kayak menggunakan uang kalian secara langsung, takutnya nanti uang kalian itu jadi boncos dan kayak malah menyalahkan bisnisnya atau menyalahkan diri kalian atau menyalahkan keadaan. Itu kayaknya kurang bagus deh. Dan tapi juga jangan belajar terus doang tanpa mulai-mulai. Kalau kalian udah mulai belajar dan punya sedikit dasar pengetahuan, langsung aja mulai, terus kalau udah mulai, evaluasi. Jadi stepnya belajar, terus action, terus evaluasi. Belajar, action, evaluasi. Gitu-gitu terus diulang-ulang sampai kalian mendapatkan kayak apa ya, cara bisnis yang mudah buat kalian. Learning by doing aja sih. Yang penting kalau ada apa ya, masalah baru, belajar lagi, ulang lagi, evaluasi, mulai dari awal, bikin plan, dan seterusnya gitu-gitu. Orang yang mungkin udah punya pengalaman dalam mulai bisnis di awal dulu, atau orang yang mungkin sudah belajar bagaimana bisnis itu, mungkin mereka bakalan mulai dengan yang namanya bisnis model dulu, dengan bagian bisnis model kanvas. Tapi di sini gue pengen sharing tentang pengalaman kalau sebagai bisnis pemula atau kita baru mulai, itu kita nggak usah terlalu ribet-ribet pakai bisnis model kanvas ya. Gue punya hal yang pengen gue share tentang cara bisnis yang lebih simple business plan gitu ya. Yang pertama, kalau kita mulai bisnis tentunya kita harus punya ide dulu kan. Jadi kita mau bikin ide apa untuk bisnis itu mau jualan apa dan sebagainya. Kalau tips gue cara mencari ide bisnis itu melihat dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Menurut gua kalau faktor internal itu kayak kita melihat dari sisi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita melihat apa yang kita suka, terus kita melihat apa yang kita pengen, apa yang kita nyaman, dan tentunya apa yang kita mampu. Jadi kita melihat apa yang kita suka, apa yang kita pengen, apa yang kita nyaman, terus apa yang kita mampu. Nah itu tuh kayak melihat dari faktor internal. Terus faktor eksternal adalah ketika kita melihat bagaimana cara kita mencari modalnya, terus kita melihat bagaimana source-nya, dan bagaimana market-nya, bahkan kita melihat bagaimana cara mencari sumber dayanya untuk kedepannya. Nah, ketika udah dapat itu, misalkan kalian punya ide bisnis, yaitu yang kalian suka, makanan, terus di situ kalian mampu untuk bikin makanannya juga, kalian punya kesukaan dan kenyamanan di situ, it's okay, itu bagus untuk kalian. Terus, kalau dari makanan tadi, kalau kalian mencari source-nya, itu bahan bakunya gampang dicari. Ketika mencari karyawan, banyak karyawan yang bisa masak katakanlah. Terus cara cari modalnya kalian enak. Terus marketnya ada. Jadi orang yang beli makanan itu ada. Nah itu mungkin bisnis yang cocok untuk kalian. Jadi melihat faktor-faktor internal dan eksternal itu salah satu tips untuk mencari ide bisnis menurut gue. Dan itu juga cara yang gue pakai dulu. Setelah punya ide, selanjutnya ada 4 komponen yang menurut gue ketika mau mulai bisnis itu harus ada. Di mana bisnis itu bisa disebut sebagai bisnis. Yang pertama, yaitu adalah bisnis itu harus ada organisasinya, harus ada kelompoknya. Terus yang kedua, bisnis itu ada produknya yang tentunya ya. Terus yang ketiga, bisnis itu ada marketingnya, ada strategi marketnya, ada kegiatan marketingnya. Yang terakhir yaitu ada sistem operasionalnya. Gue bakalan bahas satu persatu tentang 4 komponen ini. Yang pertama ada organisasinya. Menurut gue bisnis itu harus ada organisasinya sih, harus ada kelompoknya atau harus ada timnya. Karena kalau masih sendiri dan belum ada timnya atau belum ada organisasinya, itu menurut gue masih disebut sebagai self-employment, belum bisnis ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bekerja sendiri,
Misalkan kalian jadi content creator, influencer, atau pedagang yang kaki lima yang masih bekerja sendiri, itu belum disebut sebagai bisnis. Karena ada faktor 4 tadi yang menurut gua kalau bisnis itu bisa disebut sebagai bisnis. Terus yang kedua, tentunya bisnis itu harus ada produknya ya. Jadi produk itu adalah komponen basic dan harus ada ketika kalian mulai bisnis. Produk ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu adalah goods dan services. Kalau produk goods itu artinya produk yang dikonsumsi untuk orang terakhir atau konsumen terakhir. Contohnya kayak makanan, terus minuman, barang elektronik, barang rumah tangga yang digunakan untuk konsumer terakhir. Jadi produk itu nggak bisa diolah lagi menjadi produk lagi. Kalau udah dipakai ya udah habis gitu. Gua sebut sebagai goods product. Terus yang kedua yaitu adalah services. Services ini adalah jasa ya. Ketika kalian menggunakan jasa kalian sebagai produknya, terus kalian memberikan layanan untuk customer kalian, itu gue sebut sebagai produk jasa. Jadi bukan produk fisik ya, seperti goods product itu berbentuk fisik. Kalau services itu berdasarkan pelayanan. Untuk produk ini, menurut gue harus produk yang dibutuhkan ya. Jadi kalian bikin produk yang dibutuhkan, jangan bikin produk yang kayak nggak dibutuhkan oleh orang. Percuma kalau kalian bikin produk yang nggak orang ngerti, orang itu nggak ngerti ini produk apa, itu nggak dibutuhkan. Kalian akan susah payah ngejualinnya. Selain itu, kalian harus tahu produk ini dibutuhkan oleh siapa. Ketika kalian jualan, itu kalian nggak perlu menguras atau memberikan budget banyak untuk memarketingkan produk ini, untuk memperkenalkan produk ini kepada orang baru. Karena kalau kalian itu produknya nggak jelas atau susah dipahami atau orang nggak ngerti ini produk apa, mungkin akan mengeluarkan banyak biaya di awal kalau kalian baru mulai. Asumsikan ketika kalian launching produk ini, itu bisa langsung laku. Jadi orang-orang ngerti produk apa dan dipakai untuk apa. Kebutuhannya jelas gitu loh. Setelah ada produknya, kalau bisnis itu menurut gua harus ada kegiatan marketingnya. Di situ kegiatan marketing itu adalah kegiatan menciptakan demand creation. Itulah arti marketing menurut gua. Usahakan pilih produk yang marketnya lumayan besar. Jadi ketika di awal, kalau kalian baru banget mulai bisnis, itu nggak perlu ngeluarin budget banyak untuk marketing, karena produknya udah jelas dan marketnya besar. Ketika kalian launching, orang-orang itu tinggal lirik aja ke kalian, produk kalian akan bisa laku. Kalau kalian mengeluarkan budget banyak untuk marketing doang, nanti yang lainnya nggak kebagian. Kalau masalah red ocean atau marketnya terlalu banyak, kalian bisa akalin kan dengan strategi branding yang gue jelasin di video sebelumnya, itu bisa banget. Terus pertimbangkan kalau kalian pilih produk itu yang marketnya itu bertumbuh atau continuously, ketika kalian jualan itu kepada market yang akan bertumbuh. Jadi potensi untuk marketnya itu hilang atau marketnya surut ke depan akan meminimal potensi itu. Kalau kalian pengen jualan dan bisnisnya itu berkembang, kalian harus memikirkan tentang continuously market. Jadi ketika marketnya itu semakin bertumbuh, otomatis bisnis kalian juga akan semakin besar dan bertahan lama. Untuk bikin strategi marketing, itu gue selalu bilang atau menyarankan untuk memahami customer journey. Customer journey itu apa? Pertama, kalian harus cari sendiri di Google. Tapi gue akan spill ya, apa aja customer journey itu. Yang pertama, awareness, bagaimana orang itu akan sadar terhadap produk kalian. Terus interesting, bagaimana kalian bisa membuat orang itu interest dengan produk kalian. Selanjutnya, considering, bagaimana orang itu yang tadinya nggak mempertimbangkan untuk beli produk kalian, jadi consider untuk mempertimbangkan produk yang kalian punya untuk membelinya. Terus setelah market bisa consider your product, harusnya market bisa decide to buy your product dong. Bagaimana bisa memutuskan untuk beli produk kalian. Setelah mereka beli, kalian harus berpikir bagaimana customer itu bisa repeat order. Setelah repeat, bagaimana mereka bisa loyal terhadap produk kalian. Kalau kalian memahami customer journey ini dari produk kalian atau bisnis kalian, gue yakin kalian bikin strategi marketing itu bisa sangat tajam. Komponen yang terakhir yaitu yang keempat, bisnis itu harus ada sistem operasionalnya. Sistem operasional itu adalah sistem bagaimana bisnis kalian berjalan. Yang dari awal tadi gue bilang kayak ada perencanaannya, terus ada produknya, terus ada marketingnya, terus ada bagaimana kalian bisa bertahan, itu semuanya dikemas dalam strategi sistem operasional. Di situ tuh penting banget kalian memahami bagaimana bisnis itu bisa beroperasi dengan lancar. Kalian harus bikin sistem operasional yang rapi untuk bisnis kalian. Tentunya harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang tadi gue bilang di awal. Kalian harus nyaman, kalian suka, kalian paling mampu, dan tentunya eksternal juga mempengaruhi. Dari modal, dari market, terus source-nya bagaimana, sumber daya, dan lain-lainnya. Itu sangat mempengaruhi untuk sistem operasional ini. Jadi ada kegiatan yang struktural gitu loh, nggak loncat-loncat, rapi. Ketika kalian menjalankan itu lebih enak. Intinya kalian harus belajar terus sih kalau mau mulai bisnis.
Kalau kalian punya masalah baru terhadap bisnis, kalian harus belajar lagi, dan belajar lagi. Belajar, evaluasi, belajar, action, evaluasi, gitu terus diulang. Jadi gitu aja, jangan lupa subscribe karena gue bakalan terus share tentang pengalaman gue, bagaimana menjalankan bisnis untuk perintis dan UMKM. Oke, buat kalian yang mungkin pengen kasih masukan atau sharing juga pengalaman kalian, bisa komen di bawah. Bebas, yang penting itu positif dan semoga kita itu bisa saling membantu dan semuanya saling bermanfaat. Oke, gitu aja. Thank you for watching. Bye-bye.